Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Kali ini saya kedatangan tamu, bukan kedatangan sebenarnya. Saya yang bermain di kantor beliau. Sudah berbulan-bulan akhirnya kita bisa berbicara di hari ini. Nah, sebelumnya saya buka masker dulu nih. Aduh, agak pengap juga nih. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR lah, Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Di sebelah saya sudah ada tamu spesial, yaitu Kepala Dinas PUPR Bang Indra Bemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Sehat Pak Kadis ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, jadi kita akan berbicara tentang tupoksi Dinas PUPR nih. Kalau kita lihat bahwasanya PUPR ini sangat inilah ya namanya ya, sangat favorit nih untuk dibicarakan. Karena begini ya, kita akan membahas tentang ada permasalahan tentang yang ada di sekitar Kota Pekanbaru, khususnya IPAL. Instalasi pembuangan air limbah dan jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru, serta kemarin yang sempat heboh Tugu Roda Terbang. Nah, sekarang kita akan berbicara dulu Tugu Roda Terbang nih, guys. Kemarin ada beberapa pengamat dan anggota legislatif yang berbicara tentang banyak membatalkan ya, untuk apa sih digunakan atau dibuat untuk Tugu Roda Terbang itu. Nah, kita tanya langsung yang membuatnya nih. Baik ya. Nah, khusus berkaitan tadi dengan roda terbang ya. Nah, roda terbang ini kan kalau kita lihat roda terbang, kita lihat logo Kota Pekanbaru itu di tengahnya itu ada gambar roda terbang. Oke. Nah, jadi artinya ide tentang roda terbang itu nggak serta-merta muncul begitu saja. Gitu ya. Kita mengeksplor dari logo Kota Pekanbaru sendiri. Okay. Kalau kita lihat di dalam filosofinya, roda terbang itu adalah perlambang pembangunan yang cepat dan dinamis ya. Artinya kita melihat pembangunan Kota Pekanbaru ini mengalami perkembangan dan loncatan-loncatan. Roda terbang sendiri itu bagian dari memang yang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari ya. Jadi landscape perkantoran Tenayan ini sudah kita rencanakan dalam master plan-nya. Ada perkantoran ya, kantor gedung utama, kemudian ada 8 gedung yang ada di sekeliling ini, tapi yang jadi itu baru 5 ya. Masih ada 3 lagi yang nanti akan kita bangun. Kemudian juga ada Islamic Center. Pas Pak Eka masuk di depan ya, tadi itu ada sebelah kanan tuh Islamic Center, insyaallah. Itu Islamic Center bukan ya, masjid ya? Masjid Islamic Center. Jadi di depan itu ada masjid. Kemudian di belakang itu ada extensionnya nanti untuk sekolah-sekolah agama lah ya, tahfiz, ibtidaiyah dan lain-lain. Nah di 2019 kita sudah mendesainnya, udah didesain, kemudian desainnya udah disetujui Pak Wali Kota. Di 2020 kita masukkan penganggarannya, waktu itu 13 miliar, tetapi karena kita di 2020 juga mengalami refocusing, sehingga kegiatannya tidak jadi kita lakukan. Nah, di tahun 2021 ini kemarin kita menganggarkan 6 miliar. Dianggarkan 6 miliar, rencananya kita mau membangun pondasinya dulu. 6 miliar hanya pondasinya aja? Ya, dia 13 miliar di dalam DED-nya. Kemudian yang 6 miliar kita siapin pondasinya, atau mungkin pondasi dan tugunya nanti bangunan pelengkap lainnya mungkin di 2022. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, yang pertama waktu singkat ya. Ini kan udah bulan Agustus, kalau kita lelangkan mungkin butuh waktu 1 bulan. Nanti kerjanya singkat. Nah, kemudian yang kedua, kita memang juga punya kewajiban untuk melakukan refocusing anggaran dalam rangka mendukung penanganan COVID di Kota Pekanbaru. Jadi uang 6 miliar ini banyak untuk digunakan untuk COVID gitu ya. Nah, akhirnya melalui rapat yang kami bahas dengan berbagai unsur terkait, kita sudah memutuskan memang untuk menunda Tugu Roda Terbang ini gitu ya. Karena memang kalau saya perhatikan desakan-desakan dari masyarakat sendiri
belum begitu penting untuk membangun tugu roda. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak begitu penting, tentu dilihat dari sisi mananya dulu ya. Iya. Nah, mungkin karena zaman ini masih zaman pandemi ya. Iya. Jadi mungkin masyarakat berpikir kenapa tidak semua anggaran kita kerahkan untuk memulihkan ini ya, perekonomian maupun kesehatan masyarakat. Tapi sesungguhnya walaupun kita mungkin nanti membangun tugu roda terbang, anggaran-anggaran untuk kepentingan COVID dan lain-lain itu sesungguhnya kan udah kita siapkan juga ya. Jadi bisa berjalan paralel untuk menyelesaikan itu. Tapi mungkin sekarang masyarakat juga udah bisa monitor bahwa kita memutuskan untuk menunda pembangunan itu tuh sementara. Untuk sementara menunda di tahun 2021. Bisa jadi nanti 2022 kan. 2022 kita lihat kemampuan keuangan. Ya. Kita lihat kemampuan keuangan kita, kemudian kita lihat pandemi, kalau memang memungkinkan ya kita bangun. Apakah 13 miliar atau 6 miliar dulu nih? Kalau bisa di 2022 itu langsung jadi. Oh, langsung jadi. Baiklah, kita tunggu lelangnya. Baik, kedua yaitu tentang instalasi pembuangan air limbah. Ya, IPAL ini kan bagian dari tugas pokoknya Kementerian PUPR ya. Betul. Termasuk juga PUPR Kota Pekanbaru. Itu amanat dari PP nomor 2 tahun 2018 ya, tentang standar pelayanan minimal. Ya. Jadi standar pelayanan minimal pemerintah itu yang pertama itu adalah akses masyarakat terhadap air minum. Ya. Nah itu kita buktikan dengan adanya KPBU SPAM Pekanbaru ya. Nah itu ada 5 kecamatan. Kemudian kita juga sedang membangun SPAM regional Pekanbaru Kampar. Nah, itu di intake-nya itu di Teratak Buluh, kemudian nanti airnya akan dialirkan ke 2 kecamatan di 30% dari airnya itu akan dialirkan di Kampar 30%, 70%-nya untuk kota. Nah, itu sedang kita bangun. Kemudian juga kita akan mengembangkan SPAM Tenayan dan juga SPAM Rumbai gitu. Yang kedua, standar pelayanan kita adalah akses masyarakat terhadap air limbah. Nah ini. Nah itu kan, nah itulah yang kita bangun dengan IPAL ya, IPAL yang kita bangun sekarang ini. Yeah. Nah yang kedua, ada program pembangunan pemerintah SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah jadi di SDGs itu 2030 itu 100-0-100 semuanya. 100% akses terhadap air bersih, 0% daerah kumuh, 100% akses terhadap air limbah. Nah, artinya kita berkewajiban untuk memberikan pelayanan air limbah kepada masyarakat kita. Walaupun sekarang kita lihat banyak masyarakat memang mengeluh dengan kita membangun IPAL. IPAL yang dibangun di Kota Pekanbaru ini sebenarnya pilot project ya. Jadi cuma ada 3 kota di Indonesia yang dapat itu, kita, Pekanbaru, kemudian juga Jambi, satu lagi adalah Makassar. Nah ini juga untuk bisa menjadi pilot project itu nggak bisa serta-merta begitu saja, melalui seleksi-seleksi, persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kementerian PUPR ya, akhirnya kita dapat gitu. Nah sekarang IPAL ini kan konstruksi di Kota Pekanbaru mulai tahun 2019. Itu ada NC1, NC2 ya. NC1 dan NC2 itu di Kecamatan Sukajadi dan Pekanbaru Kota. Itu mestinya kontraknya itu kan selesai di 2020 akhir kemarin. Ya, harusnya. Tapi karena berbagai kendala Kementerian PUPR melakukan adendum kontrak 1 tahun ya. Nah, sehingga harusnya masyarakat cepat menerima manfaat maupun minimal tidak lagi mendapatkan gangguan dengan jalan-jalan yang berlobak itu, tapi ternyata bergeser 1 tahun. Nah, kita lihat dari pelaksanaan IPAL sendiri sekarang kan kalau NC1 itu udah 90 sekian persen ya. Kemudian yang NC2 udah
83% kalau tidak salah saya. Kemudian ada lagi proyek North ya, utara, bagian utara itu sudah 15%, dan pembangunan IPAL-nya sendiri baru persiapan konstruksi lebih kurang 3%. Nah, harapan kita kan IPAL ini bisa operasional di akhir 2024 nanti gitu ya. Ya. Kita lihat IPAL ini kan gini, ada yang tupoksi kementerian dan ada juga tupoksi dari pihak Kota Pekanbaru. Nah, untuk jalan-jalan berlubang ini kan masyarakat kan sangat mengeluhkan. Jadi masyarakat ini ingin pengadunya gimana, kemana gitu kan. Nah, saya membaca kontrak yang antara pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani Pak Wali waktu itu dan sama kementerian direkturnya yang ada di Jakarta itu. Jadi ada kalau misalnya buka hotline, itu khususnya Kota Pekanbaru lah yang menyediakan keluhan-keluhan. Kalau ini kan saya kan tidak ada melihat nih. Iya. Nah. Benar, memang di dalam MOU itu ada hotline ya. Iya. Jadi kalau seandainya baru yang ini ada keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan ke Kota Pekanbaru. Cuman sekarang kan sebenarnya keluhan-keluhan itu bisa disampaikan melalui kelurahan ya, kelurahan, camat dan lain-lain. Nah, kita sendiri di Kota Pekanbaru ini ada namanya LPMU, Local Project Management Unit. Nah, itu di Bapeda. Jadi isinya di dalam LPMU itu adalah Kepala Bapeda, Kepala Kadis PUPR, kemudian Kepala DLHK, Kepala BPKAD, itu berkumpul di situ, termasuk juga dari pihak IPAL-nya sendiri. Nah, sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat itu di setiap bulan tuh kita bahas di ini ya, di LPMU, rapat-rapat LPMU gitu kan. Dan kita juga nggak jarang memanggil kontraktornya supaya mana-mana jaringan-jaringan yang sudah selesai itu untuk segera dilakukan rekonstruksi aspal. Jadi yang berkewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan berlubang itu adalah memang kontraktornya gitu ya. Nah, hanya saja kadang-kadang kontraktor ini tidak secepat yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, satu jaringan kalau mulai dibuka gitu ya, dibuka kemudian dipasang jaringannya, setelah itu ditutup lagi tanahnya, sebelum diaspal itu yang pertama mereka harus melakukan uji dulu, uji kebocoran, uji kelendutan, kemudian uji density ya, kepadatan tanah gitu. Nah, setelah itu terpenuhi baru bisa diaspal ulang. Nah, kita lihat kalau uji kepadatannya nggak dapat, makanya kalau diaspal rusak lagi gitu. Karena Pak Iwan sendiri juga pernah ngomong sama saya masalah kontur tanah itu kan berbeda-beda. Terus habis setelah apa itu dia memang tidak bisa juga untuk langsung diaspal karena melihat dulu, menunggu berapa lama ininya dia bisa turun baru bisa diaspal. Jadi ternyata dalam perencanaan itu nggak seperti itu yang terjadi di lapangan ya, karena tanah-tanah kita ini juga kan ternyata kan lembek gitu ya, sehingga tidak sesuai dengan rencana yang disusun oleh Kementerian PUPR gitu. Nah, inilah sebenarnya yang membuat perlambatan terhadap penanganan jalan-jalan rusak ini. Terus kalau jalan rusak kota sendiri yang bukan disebabkan oleh IPAL, nah itu dia. Kan itu menjadi kewenangan kita gitu ya. Tapi jangan tambah sulam aja Pak. Ya. Itu kebanyakan tambah sulam saya lihat. Jadi memang kita itu ini lagi. Jadi gini. Jadi kalau kerusakannya di atas 40% mestinya kita overlay ya. Kita lapis ulang perkerasannya. Tetapi memang di samping kita punya keterbatasan anggaran, sehingga kita memang memaksimalkan tambal sulam itu. Kita tambal sulam ini ada 3 grup kita, Pak Eka. Jadi sehari itu bisa 3 ruas jalan. Tapi Pak Eka coba bayangkan panjang jalan kota yang menjadi kewenangan kita ini adalah 1277,9 kilo. Nah, itu panjang jalannya. Itu kalau diperpanjangnya itu dari Aceh sampai Pekanbaru. Sampai Pekanbaru. Terus kalau dilihat jumlah ruasnya ya.
jumlah ruasnya itu 1946 ruas yang ada di Kota Pekanbaru nih. Itulah yang kita kontrol dengan 3 grup ini gitu kan. Nah, tapi insya Allah saya kira saat ini ya penanganan kita terhadap jalan-jalan berlubang itu relatif lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Relatif lebih baik ya mungkin. Cuma kita nih yang sebagai masyarakat kan sebagai pengguna jalan juga kan melihat mana yang sisi yang jalan yang bagus mana yang tidak ya. Kalau Jalan Sudirman oke lah, ya masih fine ya. Ya kayak Ahmad Yani sekarang kan sudah lumayan ya. Ya Ahmad Yani kan apalagi walaupun ya dibangun dengan IPAL ini kan. Kemudian ada beberapa ruas jalan karena kenapa kita tambal sulam saja gitu loh. Nah jarang kita perhatikan bahwa ya itu tadi overlay. Ya, gitu. Memang overlay ini kan butuh biaya lebih banyak Pak ya. Jadi kemampuan keuangan kita untuk melakukan overlay itu memang hanya terhadap jalan-jalan yang sangat prioritas dan kerusakannya nggak bisa ditoleransi lagi. Itu yang di jalan menuju Rumbai kan sudah pasti bergelombang kembali itu. Ya, nah di kota ini juga Pak Eka kan ada beberapa kewenangan juga ya. Kalau itu ada jalan provinsi kah? Itu jalan provinsi. Jadi ada jalan nasional. Jalan nasional itu di kota ini panjangnya lebih kurang 90 kilo ya. Misalnya ada Garuda Sakti, kemudian Air Hitam gitu ya. Sudirman, nah itu masuk ke jalan nasional. Terus ada juga yang menjadi kewenangan provinsi, misalnya HR Subrantas, Arengka 1, Arengka 2 gitu ya. Itu menjadi kewenangan provinsi. Yang kita itu sebenarnya jalan lokalnya. Jalan lokal kayak Paus ya, Layen, kemudian jalan-jalan pokoknya daerah-daerah rumah Pak Indra lah. Layen, Seulawa, Garuda, itu jalan-jalan kota. Oke, terakhir mungkin kita mau bahas tentang jikala Pekanbaru hujan. Ya, pasti dibilang kota berkuah nih. Ini maaf cakap aja nih karena kalau saya lihat sih dia ini ya, tergenang gitu ya. Karena mungkin debit air yang turun dari langit itu kemudian masuk ke ke parit-parit mungkin ya tidak sebanding lah. Makanya terjadi tergenang sementara. Ada genangan memang ya. Jadi memang dari dulu selalu kita memang di keluhan masyarakat kita tuh banjir ya. Nah, kenapa banjir terjadi di Kota Pekanbaru? Yang pertama, kota ini berkembang, Pak. Sudah pasti. Jadi daerah-daerah tangkapan air kita udah mulai berkurang, udah berubah menjadi pemukiman dan lain-lain. Yang kedua, mungkin ukuran-ukuran drainase yang dulu dibangun tahun 80, 90 sudah tidak mampu lagi menampung air hujan, air permukaan itu. Kenapa? Karena tangkapan airnya juga udah nggak ada gitu ya. Jadi semuanya masuk ke dalam drainase kita. Yang ketiga, drainase kita tuh banyak yang tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Contoh di perumahan-perumahan ya. Perumahan A drainasenya nggak terhubung dengan perumahan B. Nah, sehingga ini juga menjadi penyumbang genangan. Nah, kemudian yang keempat juga drainase kita ini kan butuh pemeliharaan ya. Jadi sedimennya, rumputnya dan lain-lain itu mesti kita lakukan perbaikan setiap bulan malah kita ya. Jadi kita menangani itu dengan OP, operasional pemeliharaan pasukan-pasukan kuning kita itu. Nah, itulah yang kita kirim ke tempat lain. Nah, berkaitan dengan banjir ini juga nggak semuanya kewenangan kita juga Pak Eka. Jadi banyak kewenangan juga. Iya, banyak juga kewenangannya. Makanya ketika kami menjadi Kadis PUPR 2019 kita menyusun pendataan ulang sungai, anak sungai dan drainase kota. Kita lakukan pendataan di 2019. Terus di 2020 kita buat master plan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Artinya apa? Kita butuh perencanaan sebagai guidance kita untuk melakukan tindakan-tindakan untuk membebaskan Pekanbaru ini dari banjir gitu ya. Insya Allah sekarang kita sudah punya master plan-nya. Nah, jadi kami PUPR tidak lagi sporadis untuk menangani banjir-banjir ini. Kalau dulu kan telepon sini, banjir Pak, kita kirim pasukan kuning. Banjir Pak, kita. Kalau sekarang kita sudah punya data ya.
Jadi dari master plan kita itu ada 371 titik masalah yang menyebabkan genangan di Kota Pekanbaru ini. Nah, dari 371 titik masalah ini menyumbangkan 131 titik banjir, titik genangan. Jadi titik masalahnya 371 menyebabkan lebih kurang 131 titik genangan gitu. Jadi kan bisa beberapa masalah menyebabkan satu genangan ya. Nah, itu bukan hanya menjadi kewenangan kita. Jadi 371 itu ada lebih kurang 30-an menjadi kewenangan pusat. Contoh yang ada di Sungai Siak, ada yang ada di anak Sungai Sail. Ya, anak-anak sungai ini kan Ordo 1, Ordo 2 menjadi kewenangan pusat. Jadi kita nggak bisa serta-merta mau lakukan normalisasi di Sail, kita harus izin dulu ke BWSS. Nah, kemudian yang kedua, ada lebih kurang 70-an menjadi kewenangan provinsi. Itu drainase yang ada di jalan-jalan provinsi. Nah, kemudian yang paling banyak tuh kita 260-an itu menjadi kewajiban kota. Dan ada juga yang menjadi kewajiban masyarakat, Pak Eka. Ternyata ada juga titik-titik masalah itu yang di tanah-tanah masyarakat gitu ya, nggak bisa kita kerjakan. Artinya apa? Semua pemangku kepentingan ini ya memang harus sama-sama ya. Nah, inilah tugas kami memang sekarang bagaimana mengkampanyekan supaya kita sama-sama. Masyarakat kan tahunya kan ya, pokoknya Kota Pekanbaru aja gitu. Iya, kita nggak menyalahkan itu karena kan itu masyarakat kita ya. Apalagi kemarin pas banjir yang beberapa bulan 2 bulan kemarin itu sejarah dan perdana itu. Jadi Sungai Sail itu saya tanyakan ke para senior itu memang pernah dilakukan normalisasi di tahun 90-an. Setelah itu nggak pernah lagi. Dan itu kan merupakan kewenangan dari BWSS. Kami dengan BWSS sudah membuat perjanjian kerjasama untuk melakukan normalisasi itu. Jadi nanti BWSS itu akan bantu kita peralatan, kita akan dukung nanti operator dan operasional. Tinggal juga kita sedang menunggu peran serta masyarakat. Kan di sempadan-sempadan sungai itu udah banyak tanaman masyarakat dan lain-lain ya. Jadi harapan kita masyarakat juga bisa mengizinkan kita untuk melakukan normalisasi itu gitu. Nah, itu Pak Eka. Memang banjir di yang kemarin itu kan di sempadan sungai Sail semua. Perumahan-perumahan yang di sekitar Sungai Sail gitu ya. Jadi Sungai Sail ini menyumbang 30% dari banjir yang ada di selatan Pekanbaru. Itu ternyata Sungai Sail disalahkan. Menyumbang dia 30%. Makanya harus kita normalisasi. Kapankah itu? Tapi belum tahu jawabannya. Tergantung. Saya kira sekarang kita udah nyiapin draft ya. Kemarin Pak Kepala BWSS juga udah lapor ke saya, Pak, kapan kita mulai normalisasi itu. Nah, ini sekarang sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di bantaran-bantaran. Ya, kalau kita lihat dulu di Rumbai Sungai Siak itu kan terjadi normalisasi dan dibuat seperti dam itu akhirnya kan tidak banjir lagi. Tidak banjir ya. Sudah mulai bagus. Gitu. Nah, itu tugas PR yang banyak yang dilakukan oleh Dinas PUPR, pekerjaan umum penata ruang. Kalau saya bilang dulu pekerjaan rumah gitu, bukan ya? Dinas PUPR. Baik, Pak Kades, itu tadi bincang-bincang kita. Kita mungkin ada nggak yang ingin disampaikan masyarakat, khususnya nih ada nggak hotline untuk IPAL? Saya penasaran dengan IPAL. Jadi sesungguhnya kami Dinas PUPR Kota Pekanbaru itu kemarin sudah di launching ya. Namanya iLapor. iLapor ini masyarakat bisa melaporkan apapun yang terjadi di lapangan ke hotline kami. Cuma ini sedang uji coba, belum kita publish. Itu nanti apakah dia jalan rusak, banjir dan lain-lain, cukup dengan mengirimkan foto dan keterangan ke salah satu nomor, itu nanti akan terekod di
di command center kami, Ya. dan kita akan tahu posisinya di mana, kemudian kejadiannya apa, dan langsung muncul fotonya. Nah, itu sudah kita launching tapi belum bisa ke dipublish masyarakat ya. Oke. Mungkin 1-2 minggu ini akan kami publish. Kemudian untuk saat ini memang masyarakat baru bisa menyampaikan hotline itu ya melalui lurah dan camat. Tapi kami itu akan menjadi perhatian kami ke depan supaya bisa ada hotline khusus berkaitan dengan IPAL ini. Nah, IPAL ini juga sebenarnya rumah-rumah masyarakat yang rusak dan lain-lain itu kami udah sampaikan supaya itu dilakukan perbaikan dengan kembali seperti biasa. Baik, itu tadi penjelasan Kepala Dinas PUPR Bang Indra Pomi. Kalau ada masalah, ayo kita rame-rame ke kantor kelurahan, ke kantor camat. Usai sudah pembicaraan kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Saya Eka Saputra dan Bang Indra Pomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.